Oke, collab yang sangat-sangat simpel ya Pak ya. Ya. Nah teman-teman, di samping saya sudah ada Pak Imam Nawawi, beliau adalah penulis, penulis buku juga Pak ya. Hmm. Terus yang menghandle pemberitaan di BMH, humasnya lah. Benar nggak sih Pak, namanya humas sekarang Pak? Bebas ya kalau nama. Bebas ya. Kan hari merdeka jadi bebas aja. Pak Imam, ngomong-ngomong penulisan nih Pak, penulisan itu sulit nggak sih Pak? Nulis itu sulit nggak sih bagi orang awam gitu? Ya, kalau pertanyaannya sulit atau tidak itu ada 2 syarat. Pertama niat, kedua cinta. Niat dan cinta, Ya, butuh 2 itu Pak untuk betul nulis. itu. Kalau Bang Melki mau ke Bogor, tapi tidak ada niat, kira-kira berangkat tidak? Enggak Nah, dong. tidak mungkin berangkat. Tapi kalau punya niat, apapun kesulitannya, mau naik angkot, naik ojol, atau naik Grab, bahkan naik kereta misalnya, itu akan dilakukan. Kenapa? Ada niat. Oke. Nah, dan cinta itu diperlukan ketika dalam proses. Misalnya mau masuk kereta, ternyata lagi penuh penumpangnya, desak-desakan, dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak ada cinta, gampang surut. Nah, Oke. mudah surut, gampang layu, dan tumbang pada akhirnya. Tapi cinta itu bagaimana menumbuhkannya gitu kan? Karena nggak semua orang cintanya sama gitu Pak. Cinta itu tumbuh kalau ada niat. Jadi syaratnya memang niat dulu baru ada cinta. Dan cinta itu harus merawat niat. Nah, gitu. Jadi dia 2 hal seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan 2 sisinya itu. Tapi apakah semua orang suka nulis? Semua orang bisa menulis sekarang. Apakah kemudian mereka mencintai kegiatan menulis? Nah, itu yang menjadi fakta yang sesungguhnya menjadi prihatin sekarang bangsa kan. Iya. Ya, kalau orang semua bisa menulis status, bahkan dia bisa bertengkar di media sosial gitu kan dengan tulisan-tulisan itu gitu kan. Atau bahkan menyindir orang gitu kan, menyerang secara tidak langsung lewat tulisan-tulisan. Nah, yang disebut menulis sesungguhnya kan ketika kita mampu menuangkan atau mau menuangkan gagasan kita secara sistematis yang orang bisa ambil manfaat dari tulisan kita. Nah, itu yang masih belum. Kalau menulis secara emosional saya pikir sudah sangat banyak orang Indonesia bisa menulis gitu kan. Makan bakso, baksonya enak, pasang Langsung foto, ditulis. ditulis keterangan bahwa enak sekali bakso ini kan gitu. Nah, itu menulis. Berarti menulis juga banyak cabangnya juga. Menulis apa dulu nih ya? Status Ya, biasa, gagasan gitu ya. betul. Tapi kalau Pak Imam sendiri nulis itu sejak kapan muncul kecintaannya? Jadi sekarang kan websitenya blog atau apa tuh? Website ya, masimamnawawi.com itu update setiap hari nih. Setiap hari. Konsisten. Suka nulisnya dari kapan, Pak? Apa dulu berawal dari nulis diary waktu kecil gitu kan, Pak? Kan biasa penulis kayak gitu tuh. Ya. Jadi waktu kecil memang saya suka baca ya. Membaca, dan waktu itu kami di desa di Jember itu tidak banyak orang mencintai buku. Kalau orang ke rumah orang itu yang dipajang di depan tuh perabotan gitu kan. Ya piring lah, apa guci-guci begitu ya. Tidak kemudian buku-buku, kecuali orang-orang yang memang sudah educated waktu itu. Dan saya mengenal membaca itu ya karena waktu itu kelas 3 SD saya sudah sangat lancar membaca. Saya buka lemari di dalam kelas, tepatnya di ujung depan sebelah kanan, itu kelas saya menghadap ke selatan. Itu saya buka, oh ternyata isinya buku-buku. Disitulah saya membaca. Nah, setiap sore, setiap istirahat, bahkan pagi masuk itu sekitar jam 7. Saya setengah 7 udah di sekolah. Nah, dalam rangka membaca itu. Pas istirahat, kebanyakan teman-teman lari bermain gitu ya, ke sana kemari, saya tetap membaca. Sampai buku bercerita tentang Putri Anggur itu setebal 300 halaman selesai saya baca gitu kan. Hanya memanfaatkan waktu pagi istirahat, gitu. Jadi sejak itulah saya suka membaca. Nah, kalau menulis, sebenarnya menulis saya ini bisa disebut otodidak saja. Artinya sadar kemudian ya menulis saja. Waktu itu niatnya memanfaatkan waktu, karena saya berada di pesantren Hidayatullah di Kutai Kartanegara, ada komputer waktu itu. Zaman orang sedikit sekali orang punya komputer. Kalau orang punya komputer udah pastilah dia itu orang yang punya posisi dan kepentingan yang
apa namanya, di atas rata-rata masyarakat kita. Nah, setelah saya bersih-bersih, nyapu, kemudian ngepel dan ya ngurusin kantor di pesantren, kosong waktu kan, saya pakai menulis. Nah, di situ tulisan saya itu penuh dengan file-file tulisan saya. Setiap hari saya tulis. Pertanyaannya apa yang ditulis, apa saja. Apa saja. Kemarin misalnya ya, kalau kaitan dengan website, yang untuk hari Senin itu saya tulis tentang dilema Presiden Jokowi. Apakah dia akan membiarkan subsidi energi yang mengalami pembengkakan akibat kenaikan harga minyak dunia, yang mana subsidi energi kita dari APBN itu sudah sampai angka 502 triliun. Membengkak dari 300 triliun seperti anggaran yang disediakan sebelumnya. Nah, ketika harga minyak dunia ini memaksa ya kondisi masyarakat berhubungan dengan minyak juga semakin kuat, maka presiden mengalami satu dilema ini. Kalau dia cabut subsidi energi, dia akan berhadapan dengan keluhan rakyat. Oke, kalau rakyat cuma ngeluh. Nah, kalau kemudian lompat pagar, nah ini kan ini ngeri. Banyak nih lagi kerusakan lagi. Ya, saya pikir penguasa kita paling khawatir kalau sudah itu menyangkut hajat besar ya masyarakat hari ini, dan seperti era-era sebelumnya BBM itu menjadi pemantik banyak hal. Maka ini dalam dilema. Nah, cuma saya lihat Presiden Jokowi sepertinya masih akan membangun konsolidasi dan persiapan untuk bagaimana harga Pertalite ini naik, tapi masyarakat tidak goncang. Nah, ini sedang dipersiapkan oleh beliau. Sekarang itu saya tulis. Nah, itu saya tulis. Kenapa saya tulis? Karena saya peduli. Ini masalah kita bersama. Kalau kita pakai logika kemerdekaan, harusnya tidak perlu ada kenaikan harga BBM kan gitu. Kalau kita mau berbicara hakikat pemimpin, apalagi Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat, mestinya Presiden Jokowi pasti tidak akan mau membebani rakyat kan gitu. Tapi realitas yang dihadapi oleh pemerintahan itu bukan sesuatu yang mudah untuk mereka tangani. Nah, begitulah dilema seorang pemimpin. Nah, saya tulis itu. Nah, agak berat tulisannya, Pak ya. Sebenarnya itu hal yang sangat mendasar bagi bangsa kita, bagi rakyat kita. Tapi mungkin karena kita kurang concern aja. Karena saya lihat dalam sebuah data bahwa masyarakat Indonesia ini di dalam medsos itu lebih suka konten humor. Nah, ada penelitiannya, jadi Pak, iya, nomor satu orang Indonesia itu yang paling banyak digemari oleh orang Indonesia dari konten medsos itu humor, yang lucu gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau yang lucu ini membuat kita terus-menerus mencari yang lucu, ini menjadi persoalan. Malah nggak ada maknanya di dalamnya. Ya, selain tidak ada maknanya, kita juga sering salah fokus. Iya. BBM kan siapa yang tidak butuh? Betul. Naik BBM, naik Pertalite, itu naik harga gas, naik harga beras. Ya, sebenarnya bukan masalah berat sebenarnya. Bahkan beberapa bulan ke depan juga diprediksikan akan menipis kan stoknya kan. Ya. Saya semalam aja di beberapa pom bensin udah kehabisan stok itu. Nah, sebenarnya tidak ada yang berat di situ karena itu real kebutuhan masyarakat. Nah, tapi karena perhatian kita tidak banyak ke sana, ya tadi kita melihat usahakan-akan kalau bicara subsidi energi itu berat. Padahal rakyat tuh harus tahu bagaimana APBN itu dikelola, harus mengerti gitu. Nah, supaya apa? Bangsa ini tetap kuat, cerdas, dan merdeka kan begitu. Ya saya tulis seperti itu. Tapi kemarin hari Selasa saya tulis tentang prestasi seorang Muhammad Iqbal Guyangge ya. Muhammad Iqbal Guyangge, seorang kapten timnas U16 yang menjadi pemain terbaik, dan ternyata dia adalah putra dari Besunah Haluk. Nah, ibunya itu namanya Besunah Haluk. Besinah atau Besunah gitu lah. Haluk yang merupakan orang berdarah Papua. Nah, dan memang ibunya ini atlet angkat besi. Artinya dari sisi mindset dan kesadaran dia punya keinginan anaknya ini berprestasi suatu saat. Maka sejak 6 tahun Iqbal Guyangge ini disekolahkan di sekolah sepak bola, dan sekarang belum 16 tahun dia sudah menjadi pemain terbaik Indonesia di ajang Piala AFF itu. Karena orang tuanya juga punya visi, Pak, punya untuk visi. Anak-anaknya nanti. Nah, menulis itu juga butuh visi. Mengapa kemudian saya mengulas hal itu? Ya karena saya membaca itu. Kenapa saya kemudian setelah membaca menulisnya lagi? Gitu? Karena saya punya keinginan inspirasi dari Guyangge ini menjadi hasanah bagi anak-anak muda Indonesia, bahwa kalau kita punya ketekunan,
kita punya konsistensi dan kita punya kesungguhan di dalam berjuang, berusaha, insya Allah kita akan berhasil, bertemu dengan keberhasilan itu. Jadi harus banyak baca juga Pak untuk referensi kita nulis itu. Ya, saya pikir menulis itu seperti orang dalam kehidupan. Kalau dia ingin hidup sehat, dia harus makan dan minum, kan begitu. Iya. Nah, kalau dia ingin bisa menulis, dia harus banyak baca. Ini ada anekdot, satu ungkapan yang ya ringan tapi apa ya, menusuk gitu ya. Nah, ada istilah begini. Mohon maafin ya, banyak minum, banyak ke kamar kecil. Ya, banyak baca, banyak menulis. Artinya Anda nggak akan ke kamar kecil kalau nggak minum. Iya. Nah, begitu juga kita tidak akan bisa menulis kalau tidak membaca. Jadi membaca dengan menulis itu seperti kita bernafas setiap hari. Gitu. Terus banyak yang ini juga, yang ngeluh juga, saya nggak ada waktu buat baca, kerja terus ini. Ya. Atau nggak ada waktu buat nulis. Nah, Pak Imam sendiri kan tiap hari nulis. Waktunya gimana, Pak? Cukup? Ya, tidak ada waktu itu sebenarnya yang ada di dalam diri seseorang adalah tidak ada niat. Oh, gitu. Kalau dia punya niat, dia akan meluangkan waktu. Ya. Kenapa Bang Melki membuat konten ini? Karena ada niat. Yeah. Seandainya tidak ada niat, maka tidak ada waktu. Nah, gitu. Betul. Jadi perkataan tidak ada waktu itu sebenarnya yang ada adalah tidak ada niat. Nah, itu. Oke, siap. Nanti kita sharing lagi, Pak. Oke. Ini udah cukup nih kayaknya.